Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan Mansur, perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang pengujian hipotesis komparatif. Anggota kelompok yang pertama ada Anissa Aulia Biarani dengan NIM 329. Yang kedua, saya Ahmad Ridwan Mansur dengan NIM 331. Yang ketiga, Anissa Tunafiah dengan NIM 349. Pengujian hipotesis komparatif. Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel atau lebih. Desain penelitian masih menggunakan variabel mandiri atau satu variabel seperti halnya dalam penelitian deskriptif, tetapi variabel tersebut berada pada populasi yang berbeda atau pada populasi dan sampel yang sama tetapi pada waktu yang berbeda. Selanjutnya terdapat dua model komparasi, yaitu komparasi antara dua sampel dan komparasi antara lebih dari dua sampel yang sering disebut komparasi K-sampel. Selanjutnya, setiap model komparasi sampel dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampel yang berkorelasi dan sampel yang tidak berkorelasi, disebut dengan sampel independen. Prinsip dasar pengujian hipotesis: membuat generalisasi sama dengan bentuk komparasi dua sampel atau lebih atau menguji hipotesis komparatif. Sampel yang berkorelasi biasanya terdapat dalam desain penelitian eksperimen. Sebagai contoh, dalam membuat perbandingan kemampuan kerja pegawai sebelum dilatih dengan yang sudah dilatih, membandingkan nilai pretest dan post-test, dan membandingkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, atau pegawai yang diberi latihan dan yang tidak. Sampel independen adalah sampel yang tidak berkaitan satu sama lain. Misalnya, akan membandingkan kemampuan kerja lulusan SMK dengan SMA, membandingkan penghasilan petani dengan nelayan, dan sebagainya. Berbagai bentuk komparasi sampel. Dalam pengujian hipotesis komparatif dua sampel atau lebih, terdapat berbagai teknik statistik yang dapat digunakan. Teknik statistik mana yang akan digunakan tergantung pada bentuk komparasi dan macam data. Untuk data interval dan rasio digunakan statistik parametris, dan untuk dapat nominal atau diskrit dapat digunakan statistik non-parametris. Yang pertama, komparatif dua sampel. Pada bagian ini dikemukakan statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi dan independen baik menggunakan statistik parametris maupun non-parametris. Terdapat tiga macam hipotesis komparatif dua sampel, dan cara mana yang akan digunakan tergantung pada bunyi kalimat dalam merumuskan hipotesis. Tiga macam pengujian itu adalah: yang pertama, uji dua pihak. Uji dua pihak bila rumusan hipotesis 0 dan alternatifnya bunyi sebagai berikut: HO tidak terdapat perbedaan atau tidak kesamaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dengan yang tidak. HA terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dengan yang tidak, atau dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Yang kedua, uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila rumusan hipotesis 0 dan alternatifnya adalah sebagai berikut: HO prestasi belajar siswa SMA yang masuk sore hari lebih besar atau sama dengan yang masuk pagi hari. HA prestasi belajar siswa SMA yang masuk sore hari lebih rendah dari yang masuk pagi hari atau dapat tulis dalam bentuk berikut. Yang ketiga, uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan bila rumusan hipotesis 0 dan alternatifnya berbunyi sebagai berikut: HO disiplin kerja pegawai swasta lebih kecil atau sama dengan pegawai negeri. H disiplin kerja sebagai swasta lebih besar dari pegawai negeri atau dapat ditulis dalam bentuk seperti di bawah. Daerah penerimaan HO dan HA untuk ketiga macam uji hipotesis tersebut seperti ditunjukkan pada gambar-gambar yang ada pada uji deskriptif. Uji sampel berpasangan. Yang pertama, MC-NIMAR test. Teknik ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila
bila datanya berbentuk nominal atau diskrit. Rancangan penilaian biasanya berbentuk before after. Jadi, hipotesis penelitian merupakan perbandingan antara nilai sebelum dan sesudah yang di dalamnya ada perlakuan. Yang kedua, sintes atau uji tanda. Fungsi sintes adalah dalam rancangan eksperimen adalah untuk menilai efek suatu variabel eksperimen atau perlakuan dalam eksperimen atau treatment. Bila terdapat keadaan tertentu, decision test digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berkorelasi. Bila datanya berbentuk ordinal, teknik ini dinamakan decision test atau uji tes karena data yang akan dianalisis dinyatakan dalam bentuk tanda-tanda, yaitu tanda positif dan negatif dari perbedaan antara pasangan pengamatan, bukan didasarkan pada perbedaannya. Yang ketiga, Wilson Match Pairs Test. Uji ini merupakan penyempurnaan dari uji tanda. Kalau dalam uji tanda besarnya selisih angka antara positif dan negatif tidak diperhitungkan, seperti dalam uji tanda. Uji Wilson ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkolerasi bila datanya berbentuk ordinal atau berjenjang. Uji ini memberikan yang lebih besar kepada pasangan yang menunjukkan perbedaan yang kecil. Dalam formulasi rumus Wilson test terdapat tanda T. Ini adalah tanda untuk jumlah ranking yang berkonotasi lebih atau kurang yang paling sedikit atau minoritas. Uji sampel independen. Menguji hipotesis komparatif dua sampel independen berarti menguji signifikansi perbedaan nilai dua sampel yang tidak berpasangan. Sampel independen biasanya digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian survei, sedangkan sampel berpasangan banyak digunakan dalam penelitian eksperimen. Contoh dua sampel independen: sampel pengusaha ekonomi kuat dan ekonomi lemah, sampel partai status quo dan partai reformis, sampel pria dan wanita, dan lain-lain. Contoh sampel berpasangan: sampel pegawai sebelum dilatih dan setelah dilatih, sampel konsumen yang dikenal iklan dan tidak, sampel mahasiswa yang mendapat beasiswa dan lain-lain. Statistika non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk nominal adalah C-quadrat, Fisher-Extend probability test, dan selanjutnya bila datanya berbentuk ordinal adalah median test, Mann-Whitney test, Kolmogorov-Smirnov, Wolfowitz. Yang pertama, Fisher test, yaitu distribusi ini merupakan salah satu distribusi yang paling banyak digunakan dalam statistika terapan, terutama dalam rancangan percobaan. Yang kedua, median test. Tes median digunakan untuk menguji signifikasi hipotesis komparatif dua sampel bila datanya berbentuk ordinal atau nominal. Yang ketiga, Mann-Whitney test. Teknik ini dipakai untuk mengatas signifikansi perbedaan antara dua populasi dengan menggunakan sampel random yang ditarik dari populasi yang sama. Yang keempat, chi-square test. Chi-quadrat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel bila datanya berbentuk nominal dan sampelnya besar. Yang kelima, Kolmogorov test. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk ordinal yang tersusun pada data berdistributif frekuensi kumulatif dengan menggunakan kelas interval. Yang keenam, Rundworth-Weiss test. Rundworth test digunakan untuk menguji hipotesis distributif atau satu sampel. Data yang skala pengukurannya ordinal di mana untuk mengukur urutan suatu kejadian. Pengujian dilakukan dengan cara mengukur kerandoman populasi yang didasarkan atas data hasil pengamatan melalui
kasih.